Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak Tutor yang saya hormati. Untuk keadaan hari ini, alhamdulillah semoga teman-teman dan semuanya diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik tugas 2 di mata kuliah pemrograman berbasis web. Dan kita akan mempelajari terkait Vue.js. Pertama, di tugas praktik 2 ini kita harus memiliki 5 indikator pencapaian untuk menilai hasil belajar kita sebagai mahasiswa. Pertama, kita harus menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript. Yang kedua, mahasiswa harus menerapkan fungsi dan juga menampilkan data dari JavaScript yang sudah diberikan pada tugas di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, kita sebagai mahasiswa harus menerapkan data binding untuk dan juga penggunaan properti untuk mengolah data. Dan yang terakhir, kita sebagai mahasiswa harus menerapkan fungsi watcher untuk melihat sesuai output yang akan dihasilkan nanti, harus sesuai sama yang diharapkan. Oke teman-teman, di sini kita harus membuat sebuah halaman stok bahan ajar, dimana di dalamnya kita harus menggunakan table atau table list, atau bisa juga dalam bentuk lain. Di dalamnya kita harus ada atau berisikan kode mata kuliah, kode judul, kategori mata kuliah, rute daerah, PBJJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Oke, di sini kita sudah membuat sebuah data bahan ajar. Jadi di dalamnya kita membuat reaktif untuk state filter, untuk mengsorting juga tampilan table, dan di dalamnya ada data-data yang sudah dimasukkan di sini teman-teman. Oke ya, untuk tampilannya ini sudah sama persisnya teman-teman dengan ini, kode judul, kategori PJJ, lokasi rak, quantity, safety, dan catatan table. Untuk pengerjaan yang tadi ya teman-teman, untuk list itu dimulai dari sini. Untuk add item, yang pertama di sini ada kode, judul, kategori, PPJJ, lokasi rak, harga, quantity, dan juga catatan HTML. Ini sudah sangat amat sesuai dengan yang ditugaskan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita harus mengadakan sebuah fitur untuk mengedit stok data atau stok data di bahan ajar. Oke, di sini juga saya sudah menambahkan untuk edit item. Di dalamnya ada untuk mengedit seperti edit bahan ajar, untuk menambahkan option value di sini seperti kategori atau add item dan yang lain-lain juga teman-teman. Ini untuk pengeditan seperti ini, seperti judul, kategori, PJJ, lokasi rak, harga, quantity, dan catatan HTML. Oke, selanjutnya di sini kita juga harus mendapatkan fitur untuk melakukan filter stok. Oh ya, yang tadi. Terus selanjutnya kita harus ini nih filter stok. Oke, udah. Lalu di sini juga, saya menambahkan juga menu untuk menghapus item. Kalau misalkan akan menghapus, kita harus memverifikasi ulang apakah data ini akan dihapus atau tidak. Untuk verifikasi 2 langkah ya teman-teman, seperti itu. Untuk selanjutnya kita harus menambahkan sebuah filter sort dan data stock menggunakan elemen salat radio checkbox, dan dalamnya harus menunjukkan seperti UT daerah, kategori mata kuliah. Oke, kita akan langsung masuk aja teman-teman menggunakan akun Rina. Oke, di sini di dalamnya kita sudah ada beberapa yang sudah kita tambahkan seperti judul, kategori, PBJJ asal, lokasi rak, harga, dan lain-lain. Untuk jumlah dan juga status kita seperti yang ditugaskan ya teman-teman, seperti ini. Untuk menampilkan jumlah stok dari jumlah safety log, safety jumlah, kalau misalkan 0 dia harus mendapatkan alert atau pengingatan untuk melakukan sebuah tindakan untuk reorder bahan ajar kembali. Ya, di sini saya memasukkan logic yang mana kalau misalkan stok di bawah 10 dia akan memberikan alert menipis. Sedangkan kalau misalkan sudah di atas 10 dia mendapatkan status aman.
Oke teman-teman, di sini juga kita akan menambahkan sebuah fitur sort yang berdasarkan judul, stok, dan juga harga. Untuk fitur filter juga harus bisa di set ulang atau di reset. Oke, untuk contoh aja kita teman-teman, kita akan mengurutkan sesuai jumlah harga yang paling murah. Oke, katakanlah yang paling murah di atas dasar rasa sosiologi, kita akan reset kembali teman-teman. Oke, kita juga akan menampilkan stok menipis atau kosong. Untuk terkait logic yang sudah kita pakai untuk tadi ya, seperti memfilter, seperti judul atau harga yang lain-lain, kita menggunakan logic seperti ini teman-teman: judul, quantity, dan juga harga. Tapi untuk mereset juga di sini saya sudah membuat sebuah codingan untuk mereset filter agar kembali lagi normal seperti biasanya. Baik teman-teman, selanjutnya kita harus mengimplementasikan dependent option. Di sini kita akan memisalkan seperti ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan munculkan filter untuk kategori mata kuliah. Kita akan langsung contohkan. Nah, di sini kita tidak bisa mengklik ya teman-teman untuk semua kategori. Kita harus mengklik dulu pilih PJJ. Katakanlah kita akan memilih Jakarta. Di sini kita sudah mengurutkan sesuai UPPJJ yang sudah kita pilih ya teman-teman. Terus kita klik lagi semua kategori. Katakanlah MK wajib. Nah, ini MK wajibnya. Ada beberapa pilihan. Kalau misalkan teman-teman pilih kategorinya MK pilihan atau praktikum atau problem desk, nanti bisa ditambahkan di sini. Di sini kalau misalkan memberikan status tipis, kita harus memberikan warna kuning, dan kalau misalkan kosong kita harus menggunakan warna merah. Untuk logic yang sudah kita buat di sini. Nah, oke teman-teman, ini untuk statusnya di sini. Kalau misalkan ini nih, oke, kalau misalkan kosong kita akan tulis kosong. Untuk warna ada CSS ya teman-teman, jadi saya menggunakan safety locknya itu dengan angka 10. Kita langsung, katakanlah kita akan membuat sebuah ini baru, STSI, judulnya SIP. Kita tulis praktikum kategori PT Jakarta dan 5 harganya 120.000. Jumlah kita tulis jumlah 8. Oke, bahan ajar sudah ditambahkan. Nah ya teman-teman, ini. Nah di sini sudah kita tambahkan untuk yang baru. Kenapa kita masuknya kategori atau status menipis? Karena sininya di bawah 10 teman-teman. Katakanlah kita tambahkan untuk stok, kita masukkan aja pas 10 berapa. Nah kita langsung masuk ke dalam kategori aman. Nah kita coba lagi kalau misalkan si jumlahnya tuh 0, gimana hasilnya? Langsung kosong ya teman-teman, langsung kosong. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita harus membuat sebuah tracking delivery order atau DO. Pertama, halaman ini harus menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik yang awal gitu teman-teman. Tapi di sini kita harus menerapkan penggunaan framework Vue.js. Oke, kita langsung ke ini ya, apa namanya, code-nya. Di sini saya menambahkan itu di dalam HTML ini ya teman-teman. Untuk ini kita open aja. Oke, selanjutnya kita menambahkan sebuah parameter yang mana vModel dan vIf dan juga vFor untuk perulangan ya teman-teman. Dan selanjutnya kita harus menambahkan sebuah fitur untuk menambahkan info delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang harus diisi seperti ini teman-teman. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Di sini langsung ke codingannya. Di sini saya itu di tugas yang dituliskan, kita harus menggenerate si nomor DO-nya itu harus otomatis ya teman-teman. Misalkan DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya kita akan mengikuti sesuai angka selanjutnya, misalnya 002, 003 dan selanjutnya. Jadi kita akan coba running ya teman-teman.
di sini tracking, karena di sini udah ada satu nih si Rina, kita tambahkan lagi nih. Nah ini udah nggak bisa diedit ya teman-teman, karena dia udah automated generate lah. Kita masukin NIM saya berapa ya, random lah karena nama saya. Oke, ekspedisi kita pakai yang reguler, pilih paketnya kita pakai TPS dasar. Untuk paket-paketnya teman-teman di sini ya teman-teman kita tambahkan. Nah di sini teman-teman untuk paketnya, untuk paket bahan ajar ada di sini. Oke, TPS dasar dan IPA dasar. Kita lanjut ya teman-teman, langsung masuk sini. Katakanlah kita tanggal kirimnya kita edit di tanggal besok, kita langsung berangkat gitu ya. Kita pakai TPS dasar aja. Kita tambahkan DO baru. Oke, kita sudah masuk dan di sini kita langsung masuknya di DO 2026-0003. Kenapa? Karena kita udah automated generate dari yang nomor sebelumnya, karena udah 0002 tuh, 0003 seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya kita harus mengstrukturisasi proyek Vue.js nya sesuai yang disarankan seperti ini ya teman-teman. Untuk indeks HTML, terus stock HTML, tracking HTML, CSS, di dalamnya ada file style.css, terus ada folder JS, di dalamnya stock app.js, tracking app.js. Oke, kita samakan ya teman-teman. Oke. Next HTML nih udah masuk nih di sini. Ini nih dashboard, salah berarti ya. Nanti kita edit. Oke, selanjutnya ada stock.html. Nah ini nih ada, terus tracking.html udah masuk. Dalamnya ada style.css. Terus di dalam JS ada stock app.js, tracking apps.js. Nah ini kalau misalkan ini udah bawaan dari sebelum-sebelumnya gitu teman-teman, kita tinggal nambahin aja. Oke, seperti itu. Kalau misalkan yang sudah bisa saya sampaikan, ada beberapa yang saya kurang pahami juga, nanti bakal kita diskusikan di kolom diskusi. Untuk yang bisa saya sampaikan segitu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya.